Oke, halo semuanya. Kita naikkan dulu energi di ruangan ini. Ayo, masih semangat nggak nih? Atau udah pada ngantuk nih, udah agak siang? Waduh, kurang nih energinya. Oke, ini materinya kita akan bahas chef upgrades, made simple. Jadi ini intinya day 2, ini buat operations. Tapi ini juga nggak membatasi ya, bukan harus yang udah punya chef. Ini bisa juga buat yang masih baru mulai belajar chef. Ini buat referensi di masa depannya, tapi diutamakan buat orang yang udah jalanin chef, udah productions, udah jalanin bertahun-tahun. Nah ini sangat cocok nih buat teman-teman yang udah punya chef. Jadi itu introduction-nya mungkin. Oke, disclaimer dulu ya. Jadi apapun yang saya sampaikan di sini itu murni untuk membagikan ilmu dan pengetahuan. Jadi apapun yang saya sampaikan itu tidak merepresentasikan pandangan, opini ataupun kepentingan dari pemberi kerja saya sekarang ataupun yang sebelumnya. Oke, ini agendanya nih. Ini gambarnya saya sengaja bikin dramatis. Ini ada Ksatria lagi coba ngendaliin Kraken. Ini Kraken, chef kan dia identik dengan octopus ya. Ini kita bakal bahas introductions saya, kemudian ada introductions tentang project chef itu sendiri. Kemudian challenge-nya dari upgrade chef itu apa aja. Kemudian kita bahas nanti cara simplifikasinya gimana supaya upgrade prosesnya itu berjalan dengan lancar. Kemudian ada chef upgrade maps. Nah ini yang penting nih, nanti kalau kalian mau ngelakuin upgrade, jadi bisa memangkas waktu riset lah dengan menggunakan referensi yang nanti saya sampaikan. Yang terakhir kita ada Q&A. Oke, perkenalan dulu. Saya namanya Aji Arya. Buff yang lagi aktif sekarang, saya Certified OpenStack Administrator, Certified Kubernetes Administrator, dan juga Red Hat Certified Architect in Cloud Infrastructure level 3. Saya sekarang ngapain sih? Main quest-nya building cloud, maintaining cloud, sama fix cloud issues. Jadi keseharian, sorry mas, operator, mati. Jadi keseharian saya biasanya ya udah itu aja yang saya kerjain. Oke, sorry guys, ada kendala di TV-nya ribut. Update OS kayaknya guys. Sorry, ini mana nih? Oke, kita tunggu balik lagi. Oke, ini udah balik lagi. Tadi main questnya itu, side questnya ngapain? Saya sekarang lagi coba nge-gym sama content creating. Ini kalau mau support ya guys, Instagram saya @ajiarya. Oke, next. Oke, introduction chef. Jadi kalau yang belum mulai chef, ini penjelasan sederhananya. Chef storage itu adalah software defined storage. Jadi storage yang berbasiskan software. Jadi kalau dulu kan kita kalau mau punya storage biasanya beli yang udah ada merek lah. Misalnya Sun atau NAS yang udah built in, kita tinggal consume. Biasanya itu udah vendor locked in. Sedangkan chef, kita bisa pakai commodity hardware apapun, storage-nya. Yang penting punya storage yang lumayan gede supaya kita bisa deploy chef. Chef sendiri bisa support beberapa interface. Interface ini apa yang bisa dikonsumsi sama klien, bisa block storage, itu bisa dikonekin ke OpenStack, Volume, ataupun Proxmox seperti yang sesi pertama tadi. Kemudian juga ada object storage. Object storage ini contohnya kalian bisa konsumsi lewat S3 API ataupun Swift API. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada Chef FS. Jadi kalian bisa consume juga
lewat interface ChefFS. Ini bentuknya file storage. Ini dia kalau biasa main file storage itu mirip kayak NFS ataupun BlasterFS. Nah, kemudian ada pertanyaan muncul, kenapa perlu upgrade Chef? Ya, seperti pada software pada umumnya, kalau kita mau dapetin fitur baru, mau bug fix, mau dapat tambahan performance, ya kita perlu lakukan yang namanya upgrade. Dan dengan upgrade juga kita bisa menghindari unexpected error yang muncul misalnya karena software udah lama. Jadi objektifnya saya akan share strategi gimana upgrade Chef supaya bisa lebih mudah. Oke, ini challenge-nya nih yang perlu dipikirkan, perlu dicatat juga kliennya siapa, dia bisa toleransi downtime-nya berapa, itu perlu diketahuin. Misalkan tidak bisa downtime sama sekali, kita harus buat strategi, bikin plan gimana supaya nggak ada downtime sama sekali. Kemudian upgrade failure ini yang perlu dipikirkan juga, apa aja sih hal yang bisa bikin gagal sebuah upgrade. Karena ini kita nggak boleh sama sekali gagal. Karena kalau gagal itu sangat berkaitan dengan customer, misalnya datanya hilang, datanya korup, itu sangat buruk bagi reputasi. Challenge lainnya ada deprecated components. Jadi misalnya software udah terlalu lama, misalnya ini dirilisnya 5 tahun lalu, 6 tahun lalu. Pastinya di versi terbarunya ada hal-hal yang digantikan atau yang diperbaharui. Jadi kalian perlu pikirkan operating system yang kalian pakai itu apa. Ini harus masuk dalam variabel. Kemudian juga di komponen Chef-nya sendiri ada Chef Monitor, itu dia punya backend yang sebelumnya level DB itu ganti jadi RocksDB. Kemudian ada OSD yang sebelumnya File Store diganti jadi Blue Store. Di sini udah saya cantumkan dia rilisnya, deprecated-nya tuh per rilis apa. Nah, untuk men-tackle semua challenge tadi, ini adalah checklist yang bisa ngebantu teman-teman semua buat ngelakuin namanya Chef Upgrade. Yang pertama itu exercise Chef Upgrades on test environment. Jadi karena productions itu biasanya punya data yang sensitif, data yang nggak boleh ada gagal, nggak boleh ada downtime. Nah, itu pentingnya lakuin di test environment. Lakukan berulang-ulang sampai meningkatkan kepercayaan diri teman-teman dan bisa yakin untuk ngelakuin upgrade. Nah, selama test environment itu dilakukan, ini berkaitan nih, automate the upgrade process. Jadi biasanya ngelakuin Chef Upgrade di test environment masih manual. Dari hal yang manual tadi, teman-teman bisa translasikan ke automasi. Bebas. Teman-teman nyamannya pakai Bash script bisa, pakai Python bisa, pakai Ansible juga bisa, bebas. Sesuai dengan kenyamanan organisasi masing-masing. Kemudian yang ketiga, cek compatibility metrics. Jadi di Chef itu di bagian dokumentasi ada compatibility metrics. Operating systemnya misalkan Ubuntu 16.04, kompatibelnya sama Chef versi berapa itu dicek tuh. Kenapa? Karena untuk menghindari unexpected error. Karena biasanya rilis compatibility metrics ini menggambarkan developernya itu melakukan pengembangan di versi apa. Jadi kalau kita ngikutin compatibility metrics itu menghindari yang unexpected error. Nah, yang keempat ini tulis dokumentasi. Ini penting banget nih. Sebenarnya ini soft skill di IT yang sangat berguna ya. Ini nggak cuma ngebantu orang lain mahamin apa yang kita kerjakan, tapi ini juga bisa ngebantu diri kita inget nih. Waktu itu kenapa ya gue bikin gitu. Nah, ini pentingnya dokumentasi. Selain itu bisa jadi acuan juga nih. Kalau ada error muncul, kalian bisa tinggal lihat dokumentasinya apa yang gue lakuin, kalau gagal di step apa. Nah, yang terakhir, prepare validation checklist. Nah, di sini kalian tergantung nih, konekinnya kemana? Ke KVM Liquid, ke OpenStack, ke CloudStack. Nah, kalian harus bikin strategi. Misalkan saya pakai contoh OpenStack,
Misalkan Chef-nya diintegrasi ke OpenStack, sebelum di-upgrade, bikin dulu VM pakai disknya Chef. Nah ini kalian monitor nih sebelum upgrade. Sebelum upgrade di monitor, kemudian lakukan upgrade. Kalau di upgrade VM-nya nggak stop, nggak ngehang, berarti oke tuh upgrade-nya tuh. Kalian bisa lanjut. Dan juga selain seperti contoh VM tadi, fitur-fiturnya juga dicek. Misalkan di OpenStack ada Glance, Cloud Image Service. Kalian coba upload image, delete image, itu masih works atau enggak. Itu buat mastiin aja the Chef dengan kliennya itu masih bekerja dengan baik atau enggak. Makanya ini perlu dilakukan yang tahap satu tadi di test environment. Bikin production sekalian itu punya kembaran tapi di test environment. Bisa bikin dengan skala yang lebih kecil. Oke, secara keseluruhan, ini nanti saya akan ambil versinya itu lumayan jauh ke belakang. Nah ini secara keseluruhan dari versi yang nanti akan saya bahas, ini adalah 6 hal yang perlu dilakukan supaya Chef upgrade-nya bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama kalian perlu discover dulu upgrade Chef lewat package. Karena versi Chef yang lama itu nggak punya namanya containerisasi. Jadi kalian perlu upgrade package-nya. Kalau pakai Ubuntu pakai apt, kalau pakai CentOS biasanya pakai DNF atau YAM. Nah, secara highlight, Chef upgrade package itu biasanya cuman install package-nya, restart service-nya. Selesai. Kemudian upgrade operating system. Nah, ini yang perlu downtime. Jadi karena Chef itu juga dia punya, karena dia distributed, kalian bisa atur strateginya gimana supaya datanya masih bisa diakses sama customer. Sedangkan selama kalian melakukan upgrade operating system, jadi harus bertahap, nggak bisa langsung semua mesin langsung di-upgrade barengan. Jadi harus dibuat strateginya. Kemudian yang ketiga, itu ada migrate OSD file store ke Blue Store. Ini kalau pakai versi yang lama banget, backend-nya masih file store, kalian perlu migrate ke Blue Store. Kemudian juga setelah migrate OSD, perlu dikontainerisasi. Karena rekomendasinya di dokumentasi Chef, itu kalau yang versi terbaru tuh bagusnya udah jalannya di kontainer. Kenapa? Karena lebih mudah buat isolasi service-nya. Dan kalau mau rollback itu gampang. Mau turun versi gampang. Yang kelima ada migrate Chef monitornya dari level DB ke RocksDB. Nanti ini akan saya coba jelaskan detailnya. Ini saya coba highlight aja. Terus terakhir ada upgrade Chef container. Nah ini kalau teman-teman punya cluster Chef yang di versi 15 atau versi Octopus, itu sebenarnya udah nggak terlalu pusing. Yang pusing itu misalnya dari versi 10 ke atas. Oke. Nah ini supaya agak menarik, saya bikin mapnya gimana journey-nya nih dari versi pakai Ubuntu 16.04 Jewel 10 versi Chef-nya sampai upgrade ke versi yang latest sekarang yang paling baru. Ini ARC 1 nih, The Dark Void. Ini daerah kegelapan nih. Ini suram lah pokoknya. Infrastruktur kalian suram nih pakai versi lama. Kalau di audit mungkin nggak lolos ya. Nah ini step-stepnya. Jadi yang pink ini upgrade Chef, yang oranye itu upgrade operating system. Dan kemudian ada kotak hijau ini yang artinya migrasi. Nah yang pertama itu yang perlu kita lakukan, misalnya kita startnya dari Ubuntu 16.04 pakai Chef versi 10 atau Jewel. Nah di sini straightforward nih, 3 step pertama. 10, upgrade 11, upgrade 12. Di 12, karena Chef 12 itu, karena Chef 13 itu nggak ada di Ubuntu 16.04, kalian perlu upgrade dulu ke Ubuntu 18.04. Upgrade OS, kemudian lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ini update-nya masih lewat package dari 12.13, 13 naik 14, dan dari 14 itu naik ke 15. Nah dan di 15 ini nggak cuma upgrade, kalian perlu migrasikan OSD kalian.
yang sebelumnya File Store ke Blue Store. Setelah kalian migrasikan OSD, oke, mungkin ada pertanyaan, kenapa harus dimigrasi dulu OSD-nya? Karena tools Chef ADM itu cuma bisa manage OSD yang backend-nya Blue Store. Nah, jadi kita perlu lakukan itu dulu sebelum kita adopsi yang sebelumnya jalan di sistem daemon ke kontainer. Nah, di sini step berikutnya itu kalian upgrade OS-nya, Chef version-nya stay, kemudian adopsi dari daemon ke kontainer. Nah, ini tadi udah mulai enak tuh kalau udah pakai versi 15, pakai Chef ADM, itu upgrade-nya satu line comment juga udah bisa upgrade karena secara tooling juga lebih bagus. Nah, ini setelah kita melewati tadi arc 1, area kegelapan, ini udah mulai masuk ke arc 2 nih, the enlightenment. Tadi sebelumnya kucingnya pakai baju armor, dia siap perang nih, gebantai Kraken. Dia udah jadi raja nih di kerajaan kucing. Nah, di sini udah mulai gampang nih cara upgrade-nya. Karena udah pakai Chef ADM, mau upgrade cuma satu komen, cuman ada yang perlu dilakukan yaitu migrasi monitornya dari level DB ke RocksDB. Kenapa? Karena dia cuma sampai versi 16, di versi 17 dia udah deprecated. Jadi kita harus upgrade Chef monitornya. Migrasi Chef monitornya. Setelah dimigrasi, nanti tinggal upgrade aja nih. 16 ke 17, 17 upgrade OS, kemudian naik ke 18, naik ke 19, udah selesai. Di versi yang sekarang, ini opsional nih yang Ubuntu 24, karena secara compatibility matrix dia cuman sampai 22, Chef 19. Ini opsional kalau kalian mau pakai operating system terbaru, pakai Chef terbaru, ini path-nya kalau mau diikutin. Jadi key takeaway-nya untuk ini adalah semua ini dieksekusi dengan persiapan. Jadi kalian perlu siapin test environment-nya, iterasi upgrade-nya, jangan biarkan ada celah. Kemudian implementasi otomasi secara efisien, karena ini bisa membantu kalian terhindar dari human error. Yang terakhir, pastiin kalian punya validasi. Jadi upgrade nggak cuma upgrade, tapi juga memastikan layanannya tetap berjalan. Nah, ini contoh migrasi level DB ke RocksDB. Basically karena dia nggak punya migrasi, basically yang dilakukan adalah delete yang ada, nanti dia redeploy. Setelah dia redeploy, kita lanjutkan ke monitor yang lain. Jadi selama migrasi kita bakal punya 2 monitor yang tetap aktif, dan di akhir nanti bakal berubah backend-nya dari level DB ke RocksDB. Nah, ini resource-nya. Kalau teman-teman mau baca, saya cuma highlight aja sebenarnya di sini. Mungkin yang migrate OSD file store to Blue Store, dia mirip-mirip kayak monitor. Sistemnya ya delete terus bikin ulang. Kemudian upgrade Chef via Chef IDM, ini bisa dibaca sendirilah. Oke. Saatnya Q&A. Kalau ada pertanyaan silakan raise hand. Oke. Boleh ini ya, sebutkan nama sama pertanyaan itu aja. Kalau nama saya Julian. Halo Mas Julian. Oke, halo, nama saya Julian. Saya ada pertanyaan mungkin terkait versi ya. Tadi kan kalau dilihat kayak ekstrim banget tuh versinya dari suram ke 8 tadi. Itu kan versi 16.
apakah sama di akhir tadi kita di akhir tadi kan yang Ubuntu 24 itu tidak bukan tidak rekomend tapi itu opsional. Ya. Apakah ada semacam kayak rule of thumb gitu ya, kayak kalau kita mau pakai software, kalau kita mau pakai chat itu bagusnya versi yang selalu latest atau minimal 2 behind latest atau 3 atau something like that, itu ada nggak? Oke, thank you pertanyaannya Mas Billion. Rule of thumb-nya kalau pakai Chef sebenarnya ini biasanya diatur di policy perusahaan masing-masing ya. Kalau di saya tuh biasanya latest min 1. Kenapa? Buat jaga-jaga sebenarnya. Karena misalnya terlalu baru, usernya sedikit, biasanya laporan tentang bugs ataupun fix-nya itu belum terlalu banyak. Jadi sebenarnya kebijakan perusahaan masing-masing sih. Tapi rule of thumb di tempat saya itu latest min 1. Gitu Mas. Oke. Mas Panitia Bro. Halo Mas. Halo, nama saya Benny. Ada strategi khusus nggak ya untuk upgrade Chef di mana jumlah node deployment-nya itu pas besar ya? Karena kalau misalkan upgrade, biasanya kan pasti after office hour atau dini hari ya, menghindari gangguan terhadap production network ya. Tapi kalau cluster besar seperti misalkan let's say puluhan node atau ratusan node bahkan, itu ada strategi khusus nggak? Karena kalau upgrade satu persatu kayaknya nggak akan cukup tuh waktunya kalau sampai cuma 1 hari. Ya, oke. Thank you Mas Benny tadi. Thank you Mas Benny pertanyaannya. Strateginya ini adalah strategi sabar. Jadi Chef sendiri sebenarnya nggak apa-apa dia. Misalkan kita hari ini di maintenance window-nya cuma bisa upgrade setengahnya. Setengahnya masih di versi 10, yang baru udah di versi 11 setengahnya. Nah itu nggak apa-apa Mas, itu bisa di split aja maintenance window-nya. Jadi sesuaiin aja sama kemampuan timnya, kemudian variabel maintenance window-nya bolehnya sepanjang apa. Nah itu paling sih Mas, karena dia juga fleksibel, karena dia punya backward compatibility. Jadi misalkan Chef OSD-nya setengahnya di 11, setengahnya di 10, itu mereka masih bisa ngobrol sebenarnya. Di OSD-nya aja atau untuk maunya kan biasa minimum 3 ya, atau bisa 5 gitu kalau mau production atau gimana. Apakah monitor node yang 3 nodes atau 5 node itu mesti satu versi atau juga bisa mix? Karena tadi pertanyaannya terkait misalkan node-nya banyak ya. Kalau Chef Mon, Chef MGR biasanya umumnya 3 aja kan. Seharusnya di 1 hari cukup tuh. Jadi seharusnya 10 menit, 15 menit harusnya Chef Mon bisa di-upgrade tuh berbarengan. Jadi nggak jarang lah ada case beda versi. Walaupun sebenarnya beda versi juga masih tetap jalan sih Mas. Misalnya beda cuman N+1 ya. It's still okay. One more question. Oke, go ahead. Pada saat upgrade OSD, apakah menurut Mas AGTD itu apakah kita perlu migrate dulu isi dari bloknya untuk dipindahkan atau dikeluarkan dari cluster kemudian kita kemudian di join cluster lagi baru kita rebalancing, atau langsung aja di upgrade gitu tanpa perlu rebalancing atau dikeluarkan dari cluster? Ya, ini pertanyaan menarik ini. Kalau saya bakal ambil pendekatan lihat dulu nih pakai crash rule-nya apa nih, replikasi atau isi. Lihat failure tolerance-nya berapa. Misalkan replikasi 3. Kalau saya yakin nih satu host bisa di-upgrade segera, nggak perlu rebalance. Karena rebalance cukup makan waktu, ya udah paling saya langsung recreate aja OSD-nya. Jadi dianggap simulasi post failure gitu, terus di-upgrade aja. Iya. Thank you. Siap, thank you Mas Medi. Paling yang berat di tadi sih, yang migrasi file store ke Blue Store, karena itu harus recreate. Paling itu yang perlu lama tuh. Kalau cuman upgrade OSD dia nggak ada recreate, harusnya datanya nggak perlu rebalance. Kalau kita upgrade kan berarti dia butuh rebalancing lagi nggak setelah upgrade kalau di failure lagi? Itu kayak harus tunggu. Kalau upgrade sebenarnya kan sebentar ya, kayak misalkan dia package
install package, restart service. Kayaknya itu di bawah semenit. Dia kan punya toleransi 10 menit ya, baru dia di mark out sama si Chef Monitor. Jadi masih oke lah buat upgrade. Kecuali yang file store tadi itu mungkin bisa perlu lebih lama tuh waktunya. Karena dia di recreate datanya harusnya hilang kan. Tapi itu menarik sih mas. Tapi kalau saya mau zero risk, saya bakal kosongin dulu tuh. Saya mark out semua OSD yang di host itu. Ya udah biarin dia pindah. Kalau dia health oke lagi, baru saya recreate OSD-nya. Itu sih mas. Jadi depends on your situation. Ya, itu kembali lagi kalau misalkan ada puluhan nodes kita ya. kosongin satu persatu tuh takes time gitu. Iya. Sorry. Gue mau tanya lagi. Itu dulu mas itu tuh. Oke. Ada rekomendasi backfilling berapa menit nggak? Kalau berdasarkan jumlah device dalam satu host. Contohnya kan based on bandwidth ya, terbatas ya. Nah itu ada pengalaman nggak terkait hal tersebut? Backfilling, oke, ini menarik nih. Backfilling berapa jumlahnya? Mungkin kalau upgrade-nya di office hour, saya bakal bikin dia default. Tapi misalkan dia udah waktu maintenance window, misalkan jam 9 sampai jam 3 pagi, misalkan ya contohnya, saya bakal increase sih. Increase-nya tergantung seberapa kuat nih networknya. Kan ini tergantung throughput dari network specs hardware juga ya. Jadi paling saya konsiderasi itu sama tergantung disknya juga. Dia pakai apa? NVMe, SSD, HDD. Paling gitu sih mas. Kalau best practice dalam satu host itu maksimum di berapa host, berapa OSD? Kalau best practice? Best practice-nya kayaknya nggak ada best practice sih. Belum ada best practice-nya. Paling dari observasi. Makanya tadi ada step 1 kan yang tes dulu deh, tes environment. Nah di situ bisa cari tahu tuh dengan hardware kita itu kita idealnya di angka berapa, toleransinya di angka berapa. Karena naikin backfill bisa ngeganggu customer nih. Kalau di office hour, kalau di luar office hour bisa dinaikin lah. Terkait terkait upgrade juga ya, di luar konteks itu. Oke, boleh. Kalau misalkan 50 OSD lah anggaplah. Ya. Itu berarti kan backfillnya kan terlalu gede ya misalnya. Ya. Itu apakah common ya chip itu di deploy dengan OSD seperti itu? Kalau deploy Chef, saya pernah lihat case, jadi ada blog.chef.com. Dia malah 60 OSD satu host. Ya, ini sebenarnya risk management sih. Kalau kita bisa mampu kehilangan satu host yang gede itu, terus misalkan NIC kita gembel nih, 1 giga doang, terus OSD-nya gede, itu kan rebalancing-nya lama tuh. Bisa banjir kan ya, dan itu sih perlu masukin kalkulasi, tapi sebenarnya umum-umum aja, tergantung dengan organisasi masnya sendiri, bisa accept risk gitu nggak? Mainnya di risk management sama strateginya sih, mau gimana. 60 OSD nggak ada masalah. Ini siapa sorry mas? UAT ya bisa UAT. Nah terakhir kalau upgrade dari saya lihat sih mapping upgrade-nya dari step by step itu apakah harus step by step ya ke versi 10 dulu ke 11 dulu atau kenapa nggak langsung install ulang aja langsung ke versi terakhir? Nah masalahnya kalau migrasi, nih di case saya ya punya OpenStack, udah customernya ini nggak mau diganggu lah. Gue nggak mau tahu nih, lu gimana caranya biar VM gue nggak mati. Nah kita nggak bisa tuh, kalau migrasi kan kita butuh namanya mindahin switching backend-nya OpenStack tuh. Itu perlu downtime, nah itu nggak bisa. Kalau di case saya, tapi misalkan di tempat mas, customernya santai, casual, nggak, misalkan cuma buat development ya itu bisa dilakukan. Tapi di case saya nggak bisa tuh. Yang masa kegelapan atau masa keterangan? Oke. Oke. Ini kan kalau saya lihat bertahap ya. Ya. 12 ke 16 ke 18. Itu kan stepnya kan di step by step 10 2 11 dulu. Ya. Itu kan bisa kita langsung lompat
apakah harus berurutan ya 10, 11 install terus atau bisa 10 langsung ke 12 gitu. Oke, kalau upgrade itu nggak bisa sih. Nggak bisa ya. Iya, karena ini sebenarnya kesalahan dari organisasi itu sendiri. Kenapa dia nggak upgrade ketika chef rilis, nggak langsung di upgrade? Karena terlalu nyaman, dibiarin jadi utang teknologi lah, tech debt. Nah, itu yang harus dibayar. Berarti emang rules-nya emang harus satu persatu ya. Rulesnya satu persatu, ya. Karena developernya juga kan rilisnya satu persatu kan. Jadi setiap rilis itu dia biasanya ngasih dokumentasi buat cara upgrade-nya gimana. Enggak, menurut saya itu dari 10, misalnya dari 10 ke 15 itu berarti kalau mau dari journey-nya kalau dari 10 ke 15 otomatis kan harus ke 10 ke 11 dulu. Ya. 11 ke 12 dulu. Nggak bisa dari 10 langsung langkah dua versi atau selanjutnya. Nggak bisa ya. Kalau itu saya belum coba sih. Itu bisa dicoba. Tapi itu mungkin agak lebih naik ya risknya ya. Karena developernya nyediain dokumentasinya. Ini nih, kalau lo mau upgrade satu-satu. Satu ya. Iya. Sebenarnya ya tinggal dicoba aja kan, tinggal dibuktiin. Oh bisa kan nih? Kalau bisa, oh ya udah, lakuin aja. Tapi ini cara yang ortodoks lah. Cara yang sesuai dengan apa yang diberikan sama developernya gitu. Oke, waktunya udah habis. Thank you semuanya yang udah kasih pertanyaan. See you next time.